Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom kekasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini dengan kekuatan kuasa yang Tuhan masih mampukan kepada kita semua. Bersama dengan saya, Pastor Jimmy Markus Lende. Saya anak rohani dari Paul Muhammad Rusini. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih boleh kuat dan sehat sampai hari ini. Kekasih Tuhan, setiap orang membutuhkan mukjizat. Setiap orang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Setiap orang tidak akan mampu kalau tidak berdoa. Setiap orang tidak akan melihat rencana Allah, tidak akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kalau tidak memiliki hubungan dengan Allah yang kuat. Doa adalah kekuatan orang percaya. Doa adalah yang mengubah setiap kondisi yang menakutkan, seperti yang ada dalam dunia yang kita hadapi pada saat ini, diperhadapkan dengan virus, di mana banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang kena sakit, penyakit, kena virus, tetapi anak-anak Tuhan masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kekasih Tuhan, kalau engkau masih kuat dan sehat, itu karena kemurahan daripada Tuhan, karena engkau berdoa kepada Tuhan. Bagi yang berdoa siang dan malam hari, jangan pernah takut dan khawatir. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang belum berdoa, yang belum beriman, yang belum memiliki hubungan dengan Allah, ayo miliki hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar seperti apa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, ya, saat ini sedang berdoa bagi bangsa dan negara. Marilah kita menjadi pendoa, dan mari kita menjadi orang yang peka kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah di hari-hari yang penuh dengan berbagai pencobaan. Ketika Yesus bersama dengan muridnya, satu hal yang
kita lihat dari murid-murid. Murid-murid ini sudah tahu bahwa Yesus ini sudah bersama-sama dengan mereka setiap hari. Satu meja makan, satu perjalanan, bahkan dalam suka dan duka mereka sudah menghadapinya bersama-sama. Tetapi murid-murid Yesus belum begitu peka apa yang sedang terjadi. Murid-murid ini juga tidak belajar. Nah, saudara kekasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan orang bersama-sama dengan engkau di dalam hidupmu, marilah kita belajar. Kalau itu adalah hamba Allah, kalau itu adalah seorang kakak rohanimu, marilah kita belajar. Marilah kita membawa hubungan kita itu yaitu dalam doa, ya, membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, marilah kita menjadi orang yang mengambil sebuah keputusan, ambil sebuah tindakan, jangan terlena. Bukankah Yesus sudah memerintahkan pada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga dalam doa, supaya jangan tidur, jangan terlena. Karena kalau dinginnya malam itu, saudara kekasih Tuhan, banyak orang lupa apa yang harus dia lakukan. Hanya memikirkan tidur, hanya memikirkan sebuah kenyamanan, hanya memikirkan kedagingan, memikirkan sebuah kepentingan sendiri, tetapi tidak memikirkan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, mari kita memahami kehendak Allah. Mari kita memahami kehendak Tuhan. Setiap manusia perlu yang namanya doa supaya diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari berbagai ujian pencobaan, supaya diluputkan Tuhan dan diberikan kemenangan. Kalau engkau mempunyai pergumulan dan punya beban di dalam hidup ini, ayo berdoa. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidur. Oleh karena itu, saudara, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak di dalam keadaan yang berpesta pora dan lupa waktu kita dengan Tuhan. Ambil waktu 1 menit, 2 menit, atau 5 menit untuk berdoa, bersyukur kepada Allah, menyerahkan kehidupanmu, masa depanmu, menyerahkan pekerjaanmu, menyerahkan usahamu ke dalam tangan Tuhan, supaya terhindar dari malapetaka, terhindar dari berbagai ujian dan pencobaan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari perkara, dari masalah, kalau tidak berdoa. Tetapi tidak berdoa, maka masuklah serangan-serangan dari iblis. Iblis akan membuat saudara tertidur, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah. Bahkan kalau ada orang datang mengunjungi kita untuk didoakan dan untuk dilayani, orang yang sudah berdiri di depan, dia datang dari kejauhan, malah kita berkata, saya ada di luar. Kekasih Tuhan, jangan kita menjauhi dari pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhi dari perkumpulan orang-orang kudus. Saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan ujian, dengan tantangan, masalah, sakit, penyakit, ketika sudah di-PHK dan dikeluarkan dari pekerjaan, siapa yang bisa menolong saudara kalau bukan Tuhan? Hidup ini milik Tuhan. Tubuh, jiwa, raga ini milik Tuhan. Kekuatan, kesehatan itu milik Tuhan. Nah, mari kekasih Tuhan, andalkan Tuhan, berdoa. Jangan seperti murid-murid Yesus yang sedang tertidur dan terlena. Ketika mereka terlena, maka apa yang sedang terjadi? Yesus sudah selesai berdoa. Ketika Yesus kembali dan menemukan murid-murid ini sedang tertidur, Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, terkadang anak-anak Tuhan, orang-orang yang berbagai macam beban perkara masalah, banyak mereka lebih nyaman, ya, nyaman dengan teknologi. Kalau lihat HP bisa berjam-jam, kalau nonton TV berjam-jam, nonton bola berjam-jam, tetapi waktu dengan Tuhan berdoa nggak ada. Oleh karena itu, saudara, pentingkan hubunganmu dengan Allah, dengan Tuhan. Karena ketika kau dekat dengan Allah, ketika kau berdoa,
maka Tuhan akan mendengarkanmu, akan menyelamatkanmu, akan membebaskanmu. Ketika kau berdoa bagi keluargamu, ketika kau berdoa bagi kota di mana kau tinggal, ketika kau berdoa bagi lingkungan di mana kau tinggal, dan Tuhan akan memberikan kenyamanan, perlindungan. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, kekasih Tuhan. Satu hal yang saya rindukan dari kasih Tuhan, supaya tetap berjaga-jaga, tetap berwaspada, jangan terlena, karena iblis akan terus bekerja keras. Dia adalah iblis yang berkeliling mencari orang yang lemah, yang dapat dimangsa. Oleh karena itu saudara, mari lakukan bagian Tuhan ini. Jadilah pendoa, jadilah terang, jadilah obor, jadilah api. Mari bawa pergumulanmu di dalam Tuhan. Ketika berdoa, ada mujizat, ada keajaiban. Berjaga-jagalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Doa saya dan saudara, supaya saudara mengasihi Allah, tetap setia, maju terus, jangan mundur, jangan dengarkan orang melemahkan saudara, tetapi setia terus mengikuti Tuhan, setia terus renungkan firman Tuhan siang dan malam hari, karena itu adalah senjata untuk menguatkan saudara di dalam perkara masalah yang diperhadapkan oleh saudara. Kasih Yesus menyertaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkati kondisi keadaanmu, Tuhan memberkati masa depanmu. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Andalkan Tuhan, karena orang yang andalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera menyertai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.